Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya Yesus Kristus, Yesus Tuhan saja, satu-satunya kepastian hidup kekal di sorga yang kekal. Semua orang yang mencari surga, tidak ada cara lain, datang kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Amin. Filipi 3 ayat 10-11 bunyi firman Tuhan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Roma 8 ayat 11 juga boleh kita bandingkan. Dan firman Tuhan ini luar biasa. Ya, Roh Kudus akan terus menolong kita. Jadi jangan sedikit ragu sedikit pun juga dengan Tuhan Yesus, karena Dia tetap Tuhan yang tidak berubah. Dia hadir setiap kita panggil. Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Masa depan kita bukan di dalam tangan manusia. Pemerintah boleh mengatur segala macam, tapi kita harus percaya dasar iman kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam bacaan ini, kerinduan Paulus yang terbesar adalah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dengannya. Demikian juga keakraban yang lebih erat dengan Tuhan dalam bentuk suatu usaha untuk mencapai hal-hal itu, mengetahui cara-cara, sifat, dan tabiatnya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kembali lagi, harus berdasarkan firman Allah. Jadi yang pertama, mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui bagaimana Dia punya cara-cara hidupnya, sifat-sifat, tabiatnya yang waktu Dia berada dalam dunia ini sesuai pernyataan dengan firman Allah. Ya, firman itu Paulus berusaha mengenal Dia. Dari tadinya Paulus menentang Yesus sampai Paulus begitu percaya kepada Yesus dan dia katakan, semuanya aku anggap sampah karena Kristus. Masa lalu kita yang berhasil itu tidak ada arti apa-apa. Dosa kita yang begitu dalam karena Tuhan mengampuni tidak ada apa-apa. Filipi 3 ayat 8. Ya, segala sesuatu aku anggap sampah karena Kristus. Kedua, berada dalam Dia, yaitu memiliki persatuan dan persekutuan dengan Kristus dan menghasilkan suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja, bukan karena usaha manusia. Filipi 1 ayat 10-11 bandingkan 1 Korintus 1 ayat 27-30. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya, Filipi 3 ayat 10, yaitu mengalami pembaharuan hidup, kelepasan dari dosa. Roma 6 ayat 4, Efesus 2 ayat 5-6. Pembaharuan hidup kita alami karena apa? Yesus itu hidup. Kita yang tadinya berdosa mati karena dosa. Dan Yesus yang hidup dalam kita sekarang menghidupkan kita. Yang keempat, lebih lanjut Roh Kudus akan memenuhi kita dan menghasilkan kesaksian yang efektif, penyembuhan, mujizat, dan akhirnya kebangkitan kita sendiri dari antara orang mati. Filipi pasal 3 ayat 11 yang tadi kita baca, Efesus 1 ayat 18-23. Kebangkitan orang mati. Artinya kita yang tadi dulu mati karena dosa. Kita manusia ini hidup, kalau dia belum bertobat, kalau dia belum dosanya diampuni, itu sebenarnya dia mati. Jadi kita jalan seperti kerangka yang orang lihat tiap hari. Tapi karena kita bertobat, kita tuh hidup. Orang bisa lihat kehidupan kita yang efektif. Yang kelima, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, dan ikut merasakan penderitaan Kristus dan kerajaannya. Ikut merasakan penderitaan yang waktu Yesus di dunia ini menderita. Filipi 1 ayat 29, Kisah Rasul 9, 16, Roma 6 ayat 56, 1 Korintus 15 ayat 31, 2 Korintus 4 ayat 10, Galatia 2 19-20, dan begitu banyak kebenaran lain. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus dan memperoleh Kristus, menjadi serupa dengan Kristus.
Itu sangat dipentingkan dalam hidup ini. Amin. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Amin. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Roh Kudus menolong kita semua.